Yos, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Jumat teman-teman ya, bener-bener gak kerasa udah hari Jumat aja. Besok udah masuk weekend di Sabtu dan Minggu. Ya, market ya lumayan dikasih nafas gitu teman. Jadi semalam itu ada rilis data sesuai ekspektasi dan market itu tuh perlahan naik, dan naiknya pun lumayan signifikan ya. Dan ya untuk malam ini ada lagi nggak? Ada lagi guys ya, belum kelar gitu ya. Ada rilis data core PPI teman-teman sama PPI nih, MOM untuk di November. Jadi ini nanti sekitar jam setengah 9 malam. Ya ini kita bisa lihat ya, bintang 3 dan bintang 2 biasanya itu bisa memberikan impact ke market ya. Entah nanti datanya bagus atau buruk ya, tentunya kita harus melihat juga untuk rilis data ini. Ya ini juga bisa menjadi salah satu bisa dibilang membuat market itu cukup volatile nanti malam gitu ya. Dan gak cuman itu, kemarin juga sudah saya sampaikan untuk update Bitcoinnya, dan banyak yang request juga untuk altcoin. Dan setelah video Bitcoin ini akan saya update untuk altcoin request kalian yang paling banyak di komen ya, di kolom komentar video Bitcoin sebelumnya. Ya jadi ini tadi sekedar mengingatkan atau menginfo buat teman-teman yang belum tahu adanya news event yang cukup penting, rilis data nanti malam core PPI dan PPI, dan market akan lumayan volatile sepertinya gitu ya. So ya, let's start untuk pembahasan USDT dominance dulu secara time frame hourly. Jadi kemarin ini adanya pembahasan untuk USDT dominance. Dia kemarin itu ngetes di area box hijau di sekitar 8,3% lah ya. Dan then kemarin ada saya sampaikan antara dua ini. Ya tentunya antara dua. Kenapa? Karena mengacu untuk rilis data yang tadi malam gitu ya. Entah dia akan nge-spike naik baru kena reject, atau dia drop lagi baru mantul gitu ya. Oke, dia nggak naik nge-spike, malah dia drop, dan dropnya pun lumayan signifikan. Dan ya di sini kalau kita perhatikan ya, di sini adanya zona warna putih sebelum jadi area support and resistance pun tampaknya sudah di break sama si USDT dominance. Nah kemarin kenapa saya tandain ya ini turun kemudian mantul, karena kita bisa lihat di situ ada EMA 34 dan 55, dan juga sekaligus ya di area situ kalau misalkan kita lihat lebih dekat lagi di sini, sebelumnya ini adanya tahanan lah ya. Sebelum dia di sini kita bisa lihat naik, kemudian dia at least retrace dulu ya, di sini adanya retrace sebelum dia lanjut naik lagi gitu. Jadi di situ adanya support atau tahanan yang lumayan kuat yang ngebawa USD dominance itu akhirnya naik lumayan juga gitu ya. Dan ya kita bisa mendapatkan area tersebut ya tidak terlalu memberikan dampak atau efek untuk pergerakan si USDT dominance untuk posisi saat ini. So yang sekarang kita perlu perhatikan adalah di sini akan saya geser sedikit ya. Dia ini kan udah terbreakdown ya dari level kisaran 8,1 sampai 8,14% lah ya. So ya di ekspektasi adalah dari area sini ya dia naik, mungkin mantul cuman sekedar retest untuk dia lanjut turun lagi. Nah lanjut turunnya itu sampai ke kisaran berapa? Sama seperti pembahasan kemarin, kita masih bisa mempergunakan area ini teman-teman. Ya area ini. Nah, ini akan coba saya tandain dengan box warna merah. Nah di sini ini di sekitar 7,9%, 7,95% gitu ya. Dimana itu menjadi area tahanan juga sebelumnya di sini. Sebelum dia lanjut rally support, di sini juga mampu menahan laju koreksi atau penurunan si USDT dominance pada pergerakan sebelumnya. Ya jadi memang diyakini ketika memang dari area sini dia sudah terbreakdown ya, dia dikasih naik sedikit dulu sebelum melanjutkan penurunannya kembali. Nah nanti baru kita pantau teman-teman ya dari kisaran area sini, apakah dari area sini bereaksi seperti sebelumnya dan membawa untuk si USD dominance ini naik lagi ya teman-teman, atau to the moon lagi, maka market akan merah merona kembali, atau malah di area sini malah dijebol ya, dijebol sama USDT dominance. Jadi memang menjelang nanti malam ini sangat penting teman-teman ya, apakah skenario yang ini akan berjalan ya, dia naik untuk retest sebelum lanjut turun lagi, atau malah dari area sini dia naik bukan cuman untuk sekedar retest, malah di sini bablas untuk ngejar lagi ke area atau swing high terakhir dia di sekitar 8,3% ya. Jadi memang ini menjadi key level, yang nanyain key level untuk si USD dominance kisaran berapa di sini key levelnya, apakah nanti malam yang menjelang nanti malam rilis datanya itu mendukung untuk dia benar-benar break lagi, testing lagi di swing terakhirnya dia, swing high terakhirnya dia, atau malah pemantulan atau kenaikan yang ada hanyalah untuk dia retest sebelum dia lanjut penurunan kembali ngetes ke swing low terakhirnya dia ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk si USD dominance secara time frame hourly-nya. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame masih kurang lebih sama ya, dia bermain sebelumnya nih korektif banget gitu ya, penurunannya sideways tapi cenderung turun ya, ngetes ke trendline bagian bawah mendapatkan reaksi, plus juga di zona box warna putih ini sebelum menjadi area resisten di flip menjadi support,
dan sekaligus itu potensi wave 4-nya dia sebelum kita ongoing ke wave 5, dan sekarang ini kita sudah break ya. Kalau kita lihat secara ini dia sudah break ya secara dirinya dari si channel ini, atau secara lebih besar lagi kita bisa bilang seperti bull flag pattern gitu, seperti bendera lah teman-teman. Jadi kurang lebih seperti sebelumnya, di sini juga naik signifikan atau impulsif gitu ya, terus turun korektif ya, kemudian naik lagi impulsif, kemudian di sini juga turun lagi korektif ya, kemudian di sini mampu break, dan ya harapannya masih sama mengulangi seperti sebelumnya, dia uptrend gitu ya, create yang namanya higher high and then higher low. Dan ya potensi wave 5-nya dia mengejar ke kisar-kisar 17.550 sampai 18.000 dolar, which is di situ juga ada EMA 55 secara daily time frame, plus di area situ menjadi area lowest-nya pada pergerakan Bitcoin sebelumnya pada tanggal 18 dan 19 Juni 2022, walaupun cuman sebuah tail candle doang nih ya, dia create sebuah tail candle doang, tapi sebelumnya itu impact-nya lumayan signifikan, ngebawa si Bitcoin itu mantul lumayan gitu ya. Dan ya terakhir kali disentuh lagi nih pada pergerakan tanggal 10 November sama 11 November dan mendapatkan rejection lumayan kuat. Jadi tentunya ini adalah area yang perlu diwaspadai untuk si Bitcoin dan potensi wave 5-nya. Jadi at least kalau kita dikasih push sekali lagi, ini kita udah benar-benar bersyukur banget teman-teman ya. Ke kisaran ini aja udah oke banget lah menurut saya pribadi. Kalau menurut teman-teman bagaimana, bisa ditulis komentar bawah video ini. Dan ya ini akan invalid jikalau saja untuk area potensi wave 4 itu di sekitar 16.700 ini sudah terbreakdown, di breakdown gitu teman. Jadi mungkin nanti malam rilis datanya nggak berimpact bagus ke market. Kemudian juga mungkin adanya tiba-tiba FAT dan lain sebagainya yang membikin gitu ya market ataupun harga Bitcoin itu malah terbreakdown dari 16.700 dolar, sekaligus menginvalidasi untuk skenario wave 1, 2, 3, 4 dan OTW kelima ini. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu. Tapi harapan saya pribadi adalah dia masih lanjut dikasih booster lagi, naik sekali push lagi sebelum mungkin memasuki fase korek. Ya, sebelum adanya event kenaikan suku bunga dan rilis data CPI yang ada minggu depan sekitar tanggal 13 sampai 14 Desember 2022, teman-teman ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan sama kita semua secara daily time frame. Next, ini untuk Bitcoin secara time frame lebih kecil, hourly ya. Jadi kemarin juga sudah dibahas juga. Di sini adanya box biru sebelum menjadi area resistance, and then di flip menjadi support dan masih mampu menahan ya laju koreksi atau penurunan si Bitcoin. Dan at least dia cuman tersideways aja nih teman-teman di antara box warna biru dan saya tandain aja ya dengan box warna merah ini. Ini menjadi area resistannya dia di sekitar 17.250 ya, 17.250 sampai 17.400 dolar. Sebelumnya kita bisa lihat ini mendapatkan rejection beberapa kali. Ya di sini ada beberapa kali rejection dan sekarang pun lagi ngetes teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan adalah ini memang adanya potensi terbentuk sebuah bearish pattern, yaitu adalah triple top ya. Jadi 3 kali di testing dia nggak mampu create yang namanya higher high, malah dia drop, retest untuk lanjut turun lagi. Nah kurang lebih seperti ini ya, triple top. Jadi itu yang perlu diperhatikan sama kita semua. Apakah dari area sini ya nggak didukung gitu ya sama rilis data nanti malam dia malah terbreakdown gitu ya, bahkan jebolin area box warna biru ini di sekitar 16.700 16.800, atau malah dari area sini ya dia memang istilahnya tarik napas dulu, retrace dulu EMA 34 dan 55 yang sudah bull cross ya, dia menghampiri retest dulu sebelum dia mampu break dari area resistennya ini ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk posisi saat ini. Dan nggak cuman itu ya, kalau misalkan kita lihat secara zonasi pun ini kan sebelumnya menjadi area high terakhirnya dia nih. Ketika dia drop ya, kemudian di sini menjadi resisten gitu ya. Kemudian dia drop lagi signifikan. And then ya area itu lagi yang perlu kita pantau nih sama kita semua gitu lah, yang lagi mungkin on trade dan pertimbangkan untuk next position kita. Ini akan saya tandai dengan box warna putih aja ya, sebelum jadi area resisten dan biasanya di flip menjadi support. Jadi ya perlu diperhatikan sekali lagi apakah dari area sini proses koreksinya itu korektif yang mungkin membentuk seperti bullish pattern dan lain sebagainya, dia breakout dan bisa dimanfaatkan untuk ngejar next target resistennya ya. Kemudian kalau kita menggunakan bantuan kakek Fibo pun ya, dari swing low-nya dia ke swing high-nya dia yang terakhir, maka ya di sini kita mendapati beberapa golden ratio. Dan biasanya kalau trennya itu benar-benar strong, dia cuman retrace aja sampai retrace 0,3 untuk lanjut naik. Biasanya kalau trennya itu strong banget gitu ya. Dan ya di sini precisely dia ini masuk ke box warna putih yang tadi sudah saya sampaikan, yang sebelum menjadi area resisten dan di flip menjadi support. Ini sekitar 17.060 dolar ya, sampai kisaran 17.100-an dolar lah, sekitar range
range area itu yang perlu diperhatikan, apakah nanti penurunan secara korektif untuk dia bisa lanjut naik lagi ya dan mendapatkan booster kembali. Reaksinya kita perlu perhatikan di area sini, atau malah dia nggak sampai sini gitu ya teman-teman. Dia nggak sampai sini, maybe sebentar coba saya cari dulu teman-teman ya, atau maybe dia cuman bermain di sampai sini aja dong teman-teman tuh ya. Dia bermain seperti di dalam channel seperti sebelum-sebelumnya, range-nya tipis aja dia ya, koreksi mantul dia breakout di sini, mungkin bisa dimanfaatkan untuk ngejar next target resistance. Dan yang menariknya lagi, kalau di box putih saya extend ke samping nih teman-teman, nah nih ya, pada pergerakan-pergerakan sebelumnya pun di situ menjadi area yang krusial nih, menjadi resisten. Ini sempat menjadi support, ingin menjadi resisten lagi. Ini sempat juga menjadi resisten, support di sini, resisten, and then terakhir kali pun resisten. Jadi memang di sekitar 17.060, 17.100 dolar itu menjadi area krusial resisten sebelumnya, dan hopefully kali ini pun ya menjadi area support tahanan yang kuat untuk si Bitcoin, at least retest sebelum lanjut naik lagi, ngejar next target resistance secara daily yang tadi sudah kita sampaikan gitu atau dibahas gitu ya. Cuman untuk bad skenario-nya bisa diperhatikan untuk triple top yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Ketika memang dia retestnya di sini malah drop signifikan, retest untuk lanjut turun lagi bahkan lebih signifikan, dan ya di sini memang adanya potensi terbentuk yang namanya triple top. Jadi rilis data nanti malam itu benar-benar sangat berpengaruh ya. Balik lagi ke market, bisa sangat-sangat volatile, dan area krusial untuk retestnya pun tadi sudah saya sampaikan di sekitar-kitaran area berapa, dan menggunakan bantuan kakek Fibo juga di retest 0,3 nya. Itu aja pembahasan dan update mengenai Bitcoin dari saya, dan mungkin akan menyusul untuk altcoinnya. Sekarang kan sekitar jam 4 gitu ya, mungkin nanti jam 6 akan saya update buat teman-teman sekalian. Semoga bisa membantu, bisa bermanfaat, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.